Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, sholatan ala rasulillah, amma ba'du. Saya Sri Rahmawati Adawiyah dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Agama Islam, Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Ulumul Quran yang diampu oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA dari pertemuan ke-7 sampai pertemuan ke-14. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam materi pembahasan. Nah, di sini materi pembahasan yang akan saya bahas ada 8. Yang pertama, struktur bahasa Arab dalam Al-Quran. Yang kedua, disiplin ilmu dalam Al-Quran. Yang ketiga, al-mubham dalam Al-Quran. Yang keempat, Israiliyat dalam Al-Quran. Yang kelima, ilmu munasabat. Yang keenam, ma'rifatu wujuh wa nadhair. Yang ketujuh, metode tafsir dalam Al-Quran. Yang kedelapan, ad-dakhil dalam tafsir Al-Quran. Urgensi mempelajari ulumul Quran. Ulumul Quran sebagai dari ilmu yang memiliki korelasi positif dengan Al-Quran memiliki urgensi yang sangat penting untuk mempelajarinya. Di antaranya, yang pertama, untuk memahami kandungan kalamullah, yaitu Al-Quran. Kedua, untuk mengetahui cara dan gaya serta metode yang digunakan oleh para mufasir dalam menafsirkan Al-Quran, disertai dengan penjelasan tentang tokoh-tokoh yang dimilikinya. Yang ketiga, untuk mengetahui persyaratan-persyaratan dalam menafsirkan Al-Quran. Oleh karena itu, dengan mempelajari ulumul Quran, seseorang diharapkan dapat memahami, menafsirkan, dan menerjemahkan Al-Quran, serta mempertahankan kesucian dan kebenaran Al-Quran. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu struktur bahasa Arab dalam nas Al-Quran. Struktur bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa yang terkait dengan Al-Quran, sebab Al-Quran diturunkan dengan bahasa Nabi Muhammad, yaitu bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa Quran, hadis, dan syariat dengan struktur ayatnya yang tersusun dan penggunaan katanya yang berhati-hati. Urgensi bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa Islam. Mempelajari dan mengkaji bahasa Arab secara mendalam berarti mempelajari dan memahami Islam secara mendalam. Bahasa Arab adalah bagian dari sumber hukum Islam. Untuk mengkajinya merupakan kewajiban, khususnya bagi para peminat usul fikih, karena pembahasan bahasa Arab merupakan salah satu rukun pembahasan dalam ilmu tersebut. Pentingnya mempelajari bahasa Arab. Bahasa Arab memiliki peranan penting untuk memahami Al-Quran dan menafsirkannya. Bahasa Arab merupakan salah satu di antara persyaratan ijtihad dalam menentukan hukum, dengan menggunakan dalil syar'i yang ada di dalam Al-Quran. Mempelajari bahasa Arab merupakan keharusan, karena tidak mungkin memahami Al-Quran kecuali dengan memahami bahasa Arab. Seseorang yang menjelaskan makna Al-Quran tanpa memiliki kemampuan bahasa Arab akan rentan menimbulkan kekeliruan. Ungkapan dalam bahasa Arab dan klasifikasinya. Al-khobar atau ayat pasif dalam bahasa Arab balaghah ialah ayat berita yang boleh jadi membawa maksud kebenaran atau penipuan pada zatnya. Namun ayat pasif dalam Al-Quran ialah ayat berita. Al-am atau umum, lafaz yang memiliki arti umum atau menyeluruh serta tidak terbatas pada satu makna. Al-insya atau ayat aktif, ayat yang tidak terdapat maksud kebenaran atau penipuan pada zatnya. Al-nahi atau larangan adalah tuntutan untuk tidak meninggalkan suatu perbuatan dari yang lebih tinggi kedudukannya ke yang lebih rendah. Fungsi sigoh amr. Amr hukum asalnya adalah menunjukkan perintah wajib, terkadang memiliki banyak variasi dalam penggunaannya, sehingga memiliki makna yang berbeda sesuai dengan korinahnya, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nur ayat 33. Maka kalian buatlah perjanjian dengan mereka jika kalian mengetahui ada kebaikan pada mereka. Yang kedua, disiplin ilmu dalam Al-Quran. Al-Quran adalah asasnya ilmu dasar sebelum belajar ilmu yang lain. Semua ilmu telah dibahas dalam Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, telah terjadi fitnah-fitnah. Lalu sahabat bertanya, apa solusi dari fitnah-fitnah tersebut? Rasulullah SAW menjawab, Kitabullah atau Al-Quran. Dalam Al-Quran terdapat berita yang terjadi sebelum dan sesudah kalian, dan menghukumi apa yang terjadi di antara kalian. Al-Quran adalah sebagai sumber segala ilmu. Terdapat dalam Quran surah An-Nahl ayat 189. Al-Quran dalam kehidupan. Kitab Allah.
Allah telah menurunkan 104 kitab di muka bumi ini, namun Allah meringkasnya menjadi 4 kitab, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Yang kedua, kategori ilmu, khobar as-sadiq, benar firman Allah SWT dan hadis Nabi SAW. Yang kedua, empiris, terikat dengan kehendak Allah SWT. Yang ketiga, pedoman hidup, Al-Quran sebagai mukjizat yang mulia, juga sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Yang ketiga, al-mubham dalam Al-Quran. Pengertian al-mubham secara etimologi. Mubham secara lugotan atau etimologi adalah bentuk dari isim maf'ul lafaz abhama yang berarti merahasiakan. Secara terminologi ialah semua lafaz yang termaktub dalam Al-Quran yang penyebutannya tidak secara spesifik atau sesuatu yang tertentu. Sebagai contoh, Quran Surah An-Nahl ayat 2. Kaidah-kaidah mubham. Yang pertama, tidak diperlukan mencari hal yang diberitakan Allah, karena hanya Allah yang mengetahui. Yang kedua, apa saja yang lafadznya mubham dalam Al-Quran, maka tidak diperlukan berpanjang lebar untuk mengetahuinya. Yang ketiga, ilmu mengenai mubham tergantung pada dalil nakli saja, dan tidak ada peluang bagi masuknya unsur ra'yu atau pendapat. Fungsi mubham. Yang pertama adalah meringkas. Dua nama yang ditetapkan diringkas menjadi satu nama. Seperti contohnya Ibnu Yakub di dalam Al-Quran dijelaskan dengan satu nama, yaitu Bani Israel. Yang kedua, tidak penting. Tidak ditemukan manfaat yang besar ketika dijelaskan secara spesifik. Terdapat dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 163. Yang ketiga, kasihan atau talakuf. Tidak disebutkan namanya karena untuk menutupi kesalahannya, karena dirinya telah bertaubat dari keburukannya. Dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 204. Yang keempat ialah telah jelas, karena kata mubham yang ada dalam Quran itu telah jelas dan masyhur. Terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 35. Fungsi mubham yang kelima adalah ada di ayat lain. Dicukupkan penjelasannya pada ayat lain. Contohnya Quran Surah Al-Fatihah ayat 7. Identitas berlaku umum sebagai pengingat bagi orang umum dan tidak ditunjukkan secara khusus kepada seseorang. Dijelaskan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 100. Berikutnya, mengagungkan seseorang. Untuk mengagungkan seseorang dengan menggunakan sifat yang sempurna telah dijelaskan dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 3. Dan yang terakhir, merendahkan atau taklil. Untuk merendahkan dengan menggunakan sifat yang merendahkan. Contohnya terdapat dalam Quran Surah Al-Kautsar ayat 3. Nah, jadi kesimpulannya, berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mubham adalah lafaz yang maknanya tidak jelas sehingga untuk memahaminya diperlukan dalil lain. Israiliyat dalam Al-Quran. Definisi. Secara bahasa dinisbatkan kepada Nabi Yakub yang punya nama lain yaitu Israel. Menjadi khobar, kisah dan riwayat yang dinukil dari Bani Israel. Hukum asalnya tawakuf atau tidak membenarkan atau tidak juga mendustakan. Israiliyat menurut istilah ialah pengetahuan mengenai kisah dahulu yang bersumber dari orang Yahudi dan Nasrani atau ahli kitab. Hukum Israiliyat ada 3. Yang pertama, diterima atau makbul, boleh diceritakan sebagai pelajaran. Yang kedua, didiamkan atau maskutu anhu, artinya boleh diceritakan. Dan yang ketiga adalah ditolak atau marfud, yaitu ditolak jika bertentangan dengan syariat Islam. Nah, berikutnya sikap para ulama mengenai Israiliyat. Yang pertama, memperbanyak kisah disertai sanad-sanadnya, dan mereka berpendapat bahwa dengan menyebutkan sanad-sanadnya maka telah lepas tanggung jawabnya. Ibnu Satir At-Tabari. Yang kedua, memperbanyak kisah-kisah tanpa menyebutkan sanad-sanadnya. Al-Baghawi. Yang ketiga, memperbanyak menyebutkan kisah Israiliyat dengan memberikan komentar dari apa yang disebutkan, apakah kisah itu doif atau mengingkarinya. Ibnu Katsir. Yang keempat, berlebih-lebihan dalam menolaknya dan dia tidak menyebutkan sedikit pun kisah Israiliyat yang dijadikannya sebagai tafsir bagi Al-Quran. Muhammad Rashid Ridho. Setelah kita mengetahui sikap para ulama mengenai Israiliyat, di sini juga dijelaskan sikap kita sebagai seorang muslim. Secara umum, apa-apa yang diriwayatkan dalam Israiliyat tidak memiliki faidah atau manfaat dalam agama.
karena apa yang berkaitan dengan Israiliyat adalah bersifat tambahan yang tidak diperlukan dalam memperbaiki keislaman kita. Adapun bertanya kepada ahli kitab tentang sesuatu dari perkara agama adalah haram berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ilmu munasabat. Pengertian munasabat. Munasabat secara bahasa berarti ittisal atau saling berkaitan, muqarabah saling mendekati, dan mumathilah saling menyerupai. Bisa kita konklusikan dengan sesuatu yang menyerupai satu dengan yang lainnya. Mufasir mendefinisikan ilmu munasabat sebagai ilmu yang mempelajari rahasia-rahasia serta alasan-alasan dalam susunan Al-Quran, sehingga ada kolerasi antara satu ayat atau satu surat dengan yang lainnya, saling berkaitan tak terpisahkan. Nah, bagaimana cara kita mengetahui tentang munasabat? Di sini dijelaskan ada 4 cara untuk mengetahui munasabat. Yang pertama, harus diperhatikan tujuan pembahasan suatu surat yang menjadi objek pencarian. Yang kedua, memerhatikan uraian ayat-ayat yang sesuai dengan tujuan yang dibahas dalam surat. Yang ketiga, menentukan tingkatan uraian-uraian itu, apakah ada hubungannya atau tidak. Dan yang terakhir, dalam mengambil kesimpulan, hendaknya memperhatikan ungkapan-ungkapan bahasanya dengan benar dan baik dan tidak berlebihan. Fungsi munasabat. Yang pertama, dapat membantu memahami adanya takwil ayat. Yang kedua, dapat mengetahui makna-makna Al-Quran, ijaznya, menetapkan penjelasan, keteraturan kalamnya, dan keindahan uslubnya. Yang ketiga, dapat mengetahui kedudukan suatu ayat yang terkadang sebagai takkid ayat sebelumnya atau sebagai tafsiran atau selingan. Yang keempat, dapat mengetahui kondisi dan situasi yang merupakan latar belakang atau background suatu peristiwa. Yang kelima, dapat mengetahui alaqah antara khitam suatu surat dengan Fatihah surat berikutnya atau Fatihah dengan hitam suatu surat. Ma'rifatul wujuh wa nazair. Tidaklah seorang itu disebut faqih atau faham terhadap Al-Quran sampai ia mengetahui atau melihat bahwa lafaz dan mustalahat dalam Al-Quran memiliki banyak perspektif makna. Pengertian wujuh dan nazair. Wujuh adalah bentuk jamak dari kata wajhu yang berarti wajah atau sesuatu yang menjadi tujuan atau yang dimaksudkan. Maksudnya suatu kata di dalam Al-Quran seringkali punya banyak tujuan atau maksud yang berbeda. Di satu ayat, sebuah kata yang sama digunakan bisa untuk sesuatu yang bermakna A. Namun di ayat yang lain, tujuan dan maknanya berubah menjadi B. Lalu di ayat yang lain lagi, bisa bermakna C, D, E, dan seterusnya. Nazair. Nazair adalah bentuk jamak dari kata nazirah. Menurut Ibnu Al-Manzur, maknanya adalah kesamaan dan keserupaan dalam bentuk, perilaku, perbuatan, dan perkataan. Contoh wujuh dan nazair. Yang pertama adalah al-ummah. Di dalam Al-Quran mempunyai banyak makna, yang berarti kumpulan manusia, juga bermakna waktu, agama, termasuk juga bermakna imam atas suatu kebaikan. Yang kedua, qaswaroh, bisa bermakna singa atau bermakna orang yang melempar panah. Yang ketiga, az-zikr, bisa bermakna berzikir atau mengingat Allah, bisa juga bermakna sholat, peringatan atau penjelasan, dan juga nama lain dari Al-Quran. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu metode tafsir dalam Al-Quran. Fungsi Al-Quran. Yang pertama, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 2, Kitab Al-Quran tidak ada kerugian padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Di dalam ayat lain, Allah mengatakan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Perbedaan antara tafsir dan ta'wil. Tafsir. Tafsir menurut bahasa diambil dari kata al-fasr yang berarti penjelasan dan keterangan. Ilmu yang bertujuan untuk mengetahui atau memahami maksud firman-firman Allah yang terdapat dalam Al-Quran dengan sebatas kemampuan manusia. Nah, tafsir ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, tafsir bil ma'sur, yang kedua tafsir bil ra'i ijtihad. Tafsir bil ma'sur ialah tafsir yang bersumber dari Al-Quran, hadis Nabi, perkataan sahabat atau tabi'in. Sedangkan tafsir bil ra'i ijtihad, semua tafsir yang bersumberkan atau berlandaskan pada ijtihad akal manusia.
Metode penafsiran secara umum. Pertama, tafsir bil ma'sur atau bir riwayah adalah metode yang terfokus pada sahihul manqul atau riwayat yang sahih. Contoh kitabnya, yang pertama tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Baghawi, dan tafsir Imam As-Suyuti. Yang kedua, metode tafsir bir ra'yi atau diroyah terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ar-ra'yu al-mahmudah, yang kedua ar-ra'yu al-mazmumah. Apa itu ar-ra'yu al-mahmudah? Al-ra'yu al-mahmudah adalah penafsiran dengan akal sehat yang dipuji dengan ijtihad yang dilakukan tanpa keluar dari nilai-nilai Quran dan Sunnah, serta tidak bertentangan dengan riwayat yang sahih. Sedangkan ar-ra'yu al-mazmumah ialah penafsiran dengan akal yang tercela, bertumpu pada penafsiran makna dan paham logika tanpa ada landasan riwayat yang sahih, serta tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, tujuan belajar tafsir di sini adalah agar sampai pada tujuan yang mulia dan hasil yang utama, yaitu membenarkan terhadap khobar yang datang, memanfaatkan dengannya dan menerapkan hukum-hukumnya. Kewajiban muslim terhadap tafsir Al-Quran adalah menerjemahkan sesuatu dari Allah, menjadi saksi dengannya atas apa yang dimaksud dari satu ayat, dan menjadikan ayat itu diagungkan dengan kesaksiannya. Sampailah kita kepada pembahasan yang terakhir, yaitu ad-dakhil dalam tafsir Al-Quran. Definisi ad-dakhil. Ad-dakhil adalah kata kerja yang terdiri dari huruf dal, kho, dan lam dengan pelafalan dakhila, yang bermakna bagian dalamnya rusak, ditimpa oleh kerusakan, dan mengandung cacat. Menurut pengertian bahasa, kata ad-dakhil dalam tafsir memiliki arti suatu aib atau kerusakan yang tersembunyi. Hakikatnya samar dan disisipkan di dalam tafsir Al-Quran. Karena kesamarannya tersebut, usaha untuk mengetahui dan mengungkapkannya membutuhkan suatu penelitian. Sementara dalam terminologi, dakhil dalam tafsir berarti penafsiran yang tidak ada dasarnya dalam agama. Sejarah munculnya ad-dakhil. Dalam sejarahnya, ad-dakhil ini sudah ada sejak diturunkannya Al-Quran. Meskipun sangat sederhana, akan tetapi seiring dengan perkembangannya zaman, dakhil juga berkembang sehingga menjadi lebih kompleks. Ghazwul Fikri. Nah, Ghazwul Fikri ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, orientalisme, yaitu pemikiran-pemikiran Islami. Yang kedua, kolonialisme, yaitu penjajahan ekonomi dan politik Islam. Yang ketiga, misioneri, menjajah misinya agama Islam yang menyebabkan syubhat atau kekacauan pemikiran. Desaklarasi Al-Quran. Perusakan isi Al-Quran secara tekstual atau konstektualnya merusak syariat Islam dengan cara yang pertama, melalui perubahan metodologi ijtihad. Yang kedua, meracuni pemikiran umat Islam dengan dekonstruksi Al-Quran seperti hermeneutika. Yang ketiga, memasukkan faham-faham yang menyimpang, yaitu faham yang masuk ke dalam syariat Islam, Al-Quran dan tafsirnya, serta faham yang menyimpang terhadap akidahnya. Kaidah ad-dakhil dalam tafsir terbagi menjadi dua, yaitu dakhil fil ma'thur dan dakhil fil ra'yi. Dakhil fil ma'sur ialah penafsiran dengan hadis maudhu, penafsiran dengan Israiliyat, penafsiran dengan perkataan sahabat yang diriwayatkan dengan dusta, serta penafsiran dengan perkataan tabi'in yang diriwayatkan dengan dusta pula. Yang kedua, dakhil fi ra'yi, penafsiran dengan bahasa yang tidak ada tempatnya, dan juga penafsiran dengan pemikiran dan pendapat yang keliru baik disengaja ataupun tidak. Faktor penyebab penyimpangan tafsir ini terbagi menjadi 9. Yang pertama, lebih mengikuti al-mutasyabihat dan mengabaikan al-muhkamat. Yang kedua, penakwilan yang buruk. Yang ketiga, meletakkan kalimat nas bukan di posisinya. Yang keempat, klaim nasakh tanpa dalil. Yang kelima, ketidaktahuan terhadap sunnah dan athar. Yang keenam, lebih percaya kepada Israiliyat. Yang ketujuh, lari dari kesepakatan umat. Yang kedelapan, lemah dalam ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, fanatisme terhadap mazhab. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian presentasi dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf masih banyak kekeliruan dan kekurangannya. Unzur maqala wala tanzur man qala. Syukran ala ihtimaminkunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.